Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai pengangguran. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut materi pengangguran ini, Ibu akan membacakan indikator materi hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian pengangguran, yang kedua ada macam-macam pengangguran, yang ketiga ada cara mengatasi pengangguran, yang keempat adalah penyebab pengangguran. Jadi yang pertama ada pengertian pengangguran. Menurut Anda apa sih pengangguran? Jadi pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Jadi pengangguran ini adalah orang yang sama sekali tidak memiliki suatu pekerjaan. Selanjutnya macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran ini ada 2 berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini disebabkan oleh perubahan struktur atau komposisi perekonomian, misalnya agraris ke industri. Yang kedua, pengangguran konjunktur atau siklis. Pengangguran konjunktur atau siklis ini disebabkan adanya penurunan kegiatan perekonomian pada suatu negara. Yang ketiga, ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini disebabkan terjadinya kesulitan temporal dalam pertemuan antara pemberi kerja dengan penerimaan kerja. Dan yang keempat ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini disebabkan terjadinya perubahan musim pada suatu negara. Yang kedua, berarti ini adalah yang tadi adalah berdasarkan penyebab terjadinya, yang kedua berdasarkan lama waktu kerja. Jadi berdasarkan lama waktu kerja ini ada pengangguran terbuka. Jadi pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak bekerja, yang tidak benar-benar tidak memiliki pekerjaan, sama sekali tidak bekerja. Pengangguran ini terjadi karena tidak adanya lapangan kerja atau karena ketidaksesuaian lapangan kerja dengan latar belakang pendidikan dan keahlian tenaga kerja. Jadi pengangguran terbuka ini dia itu sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya setengah menganggur. Setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja, tetapi bila diukur dari jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaannya tidak optimal. Jadi setengah menganggur ini dia itu bekerja tapi pendapatannya, jam kerjanya itu tidak sesuai dengan pekerjaannya. Jadi misalnya dia dalam seminggu ada beberapa hari bekerja, jadi jamnya kerja itu tidak penuh dari seminggu itu. Jadi itulah setengah menganggur. Nah, yang kedua adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini adalah tenaga kerja yang bekerja tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau keahliannya. Misalnya ada seorang yang lulusan S1 pertanian tapi dia bekerja sebagai tenaga pembukuan, dan atau seorang insinyur teknik, dia tuh bekerja sebagai pelayan restoran. Jadi dia tuh pengangguran terselubung ini dia tuh bekerja tapi tidak sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Selanjutnya cara mengatasi pengangguran. Yang pertama kan ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini kan
terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Jadi cara kita mengatasinya itu memberikan pelatihan keterampilan. Jadi pemerintah itu harus memberikan pelatihan kepada masyarakat yang kurangnya keterampilan pada dirinya. Jadi jika dia memiliki keterampilan yang lain, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, program padat karya. Program padat karya ini pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang luas bagi yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, untuk konjungtur atau siklis itu kan terjadi karena naik turunnya kegiatan perekonomian satu negara. Jadi pada konjungtur ini pengangguran daya beli masyarakat itu kurang. Jadi cara mengatasinya itu adalah peningkatan daya beli masyarakat. Bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat? Jadi suatu pemerintah itu harus menciptakan teknik pemasaran atau promosi yang menarik agar masyarakat dalam negeri itu tertarik dengan barang yang di dalam negeri daripada luar negeri. Jadi yang kedua, peningkatan kapasitas produksi. Jadi pemerintah itu harus meningkatkan kapasitas produksi, dan bagaimana juga untuk menarik daya beli masyarakat itu akan tinggi dan dia tertarik dengan barang yang di dalam negeri dibandingkan dengan barang di luar negeri. Yang ketiga, untuk pengangguran friksional ini kan terjadi karena yang penerimaan kerja tidak dapat bertemu atau susahnya penerima kerja bertemu dengan yang pemberi kerja. Jadi cara mengatasinya itu menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat, mudah dan murah. Bagaimana misalnya untuk menempelkan iklan-iklan lowongan kerja misalnya di tempat umum. Jadi itu akan lebih mudah untuk pencari kerja untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Yang keempat, untuk pengangguran musiman, itu kan pengangguran musiman itu kan pengangguran yang terjadi karena perubahan musiman. Jadi pengangguran musiman ini cara mengatasinya itu memberikan pelatihan keterampilan yang lain. Jadi masyarakat itu tidak hanya satu keterampilan saja, tapi ada keterampilan lain yang akan lebih mudah untuk mencari satu pekerjaan. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran ini yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang kedua, tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang ketiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Jadi misalnya dari Indonesia ini kan lapangan pekerjaan pun sulit. Jadi misalnya 1:100, satu yang mencari yang lapangan kerja, tapi 100 orang yang mau mencari pekerjaan. Yang keempat adalah PHK. PHK ini ada pemutusan hubungan dari suatu perusahaan. Jadi dia itu memutuskan satu hubungan ini dengan memutuskan hubungan kerja ini dengan dia itu menutup atau mengurangi pekerjaan atau bidang usaha di perusahaan tersebut. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan. Untuk tugas silakan Anda cari di internet tentang permasalahan pengangguran pada kondisi pandemi dari akibat COVID ini. Jadi itu tugasnya dari internet permasalahan pengangguran pada saat sekarang ini. Silakan dibuat di buku Anda. Jadi buat penjelasan dari Anda apa permasalahannya dan buatlah penjelasan yang lebih jelas dan konkret. Jadi tugasnya silakan dikirim di Classroom, dan untuk tugas-tugas lain silakan dicicil juga. Oke. Nah, itulah materi Ibu, dan terima kasih, selamat belajar.